Aku seorang ibu rumah tangga berusia 68 tahun. Namaku Nurlela. Di usia yang tak lagi muda, aku masih rajin merawat diri. Hal itu pula yang membuat penampilanku tak kalah dengan remaja masa kini. Suamiku Mas Jazuli sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan kini aku hanya hidup berdua dengan cucuku Sugik, yang sudah berusia 22 tahun. Saat itu ia sudah semester 2 dan menempuh pendidikan di universitas swasta di kota. Sugik ini cucuku satu-satunya. Sejak 7 tahun lalu, Sugik ikut denganku. Kedua orang tuanya yang juga merupakan anak dan menantuku sudah meninggal lantaran kecelakaan dalam perjalanan bisnis mereka. Saat itu, Sugik memang dititipkan padaku, tapi takdir berkata lain. Pesan terakhir dari anak dan menantuku seolah seperti isyarat bahwa mereka menitipkan Sugik selamanya padaku. Meski begitu, kehadiran Sugik cukup merubah kehidupanku. Dia anak yang baik dan cukup berprestasi di kampusnya. Aku bersyukur karena selain ia tidak neko-neko, dia juga sering membantuku jika sedang berada di rumah. Hanya saja peristiwa 1 tahun lalu itu membuat kedekatanku dengan Sugik berubah. Peristiwa yang sebenarnya kusesali, tapi juga terlalu indah untuk kulupakan. Dan semua itu bermula pada suatu sore. Sore di mana, seperti biasa, aku menjalankan rutinitas seperti menyapu dan merapikan perabotan rumahku. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kami tak mampu mempekerjakan seorang pembantu. Sehingga alhasil, segala pekerjaan rumah harus aku yang mengerjakannya. Ketika aku sedang sibuk menyapu, pada saat bersamaan Sugik pulang dari kampusnya. Kulihat dia datang bersama temannya Tony. Tony itu merupakan putra anggota DPR yang cukup kaya di kotaku. Yang ku tahu Sugik dan Tony sudah bersahabat sejak awal kuliah dulu. Keduanya lantas melangkah menuju ruang tamu. Sementara aku, entah kenapa justru terpaku memperhatikan perbedaan dua pemuda itu. Sugik cucuku tampak kurus, standar orang Asia. Berbanding terbalik dengan Tony yang cukup gagah dan ideal di usianya. Perbedaan mereka cukup signifikan, bahkan jika dilihat dari jauh sekalipun. Kuperhatikan sejenak, ada yang aneh dengan Sugik saat itu. Tampak tampilannya cukup acak-acakan dan terdapat memar di tangannya. Sebelum mereka melangkah menuju ruang tamu, aku lebih dulu menghampiri mereka. "Loh, kamu kenapa, Gik? Kok kamu memar gitu toh?" Tanyaku sedikit heran. Oh, ini Sugik tak." Sugik mencoba menjawab, namun dia malah tergagap. "Ini tadi dia jatuh, Mbah." Tiba-tiba Tony memotong ucapan cucuku, menghentikan Sugik berbicara lebih jauh. "Beneran? Kamu tadi jatuh, Gik?" Tanyaku pada Sugik memastikan. "Ya kan, Gik? Jatuh kan?" kata Tony, sambil menatap Sugik yang terkesan menyembunyikan sesuatu dariku. Aku heran dengan sikap Tony, tapi entah mengapa, aku enggan untuk menegurnya. "Iya, Mbah, Sugik jatuh tadi," jawab Sugik sambil mengangguk. Gelagat cucuku terlihat seperti takut pada Tony. Sebagai seorang nenek, aku tahu ada yang disembunyikan oleh cucuku. "Oh alah, ada-ada aja kamu, Gik. Ya udah, bentar lagi Mbah obati." "Ya udah Mbah, kalau gitu." Tony permisi dulu. Pamit Tony pulang meninggalkan aku dan Sugik yang masih diam di ruang tamu. Sedari tadi aku sedikit terheran, lantaran Tony sesekali melirikku dengan tatapan agak beda. Namun, aku tak terlalu menghiraukannya, dan mungkin hanya perasaanku saja. Setelah Tony pergi, aku langsung bertanya kepada Sugik. "Mbah ingin kamu jujur. Kamu sebenarnya kenapa?" "Sugik jatuh beneran kok, Mbah." "Alah, gak usah bohong. Mbah ngerti kok, cerita aja." Sugik terdiam beberapa saat, sampai tak lama kemudian. Sebenarnya tadi Sugik berantem, Mbah." Habisnya Sugik disuruh sama Tony. "Tony, tapi tadi dia bilang kamu jatuh." "Iya, Mbah." "Aku bohong, aku takut sama Tony. Kan Mbah tahu kalau dia anak anggota dewan," jawabnya sambil menunduk. Sudah kukira Sugik menyembunyikan sesuatu dariku. "Terus, kenapa kamu harus temenan sama Tony?" Tanyaku lagi. "Soalnya dia kayak artis di kampus Mbah. Jadi kalau berteman sama dia kan jadi keren, Mbah." "Ah, kamu, ada-ada saja," ucapku jengkel mendengar alasan Sugik. Bisa-bisanya Sugik berteman dengan Tony
hanya demi ketenaran saja. Ya sudah, tapi besok-besok jangan sampai seperti ini lagi, ucapku sambil berlalu melanjutkan pekerjaanku menyapu. Sementara Sugik langsung menuju kamarnya. Sambil menyapu, aku jadi terbayang sikap Tony tadi. Tatapannya sungguh berbeda. Meski jengkel, namun ada rasa senang dan bangga juga. Lantaran di usiaku yang sudah tak muda lagi, rupanya aku masih ditoleh oleh pemuda itu. Sampai keesokan harinya, pagi itu aku sedang bersantai di depan TV. Semua pekerjaan rumah sudah selesai, sehingga aku bisa lebih santai hari itu. Di tengah aku larut akan tayangan acara TV, mendadak konsentrasiku buyar oleh suara ponsel yang berdering. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal sedikit membuatku heran. "Mbah, ini Tony. Sugik jatuh, Mbah. Mbah bisa kesini," ujar Tony panik setelah aku menerima panggilan itu. Sontak aku kaget bukan kepalang. "Hah, apa? Jatuh? Di mana?" Tony pun segera mengirim lokasinya padaku. Dengan panik, aku segera bergegas memesan ojek online dan melaju ke tempat di mana Tony mengirim lokasi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, aku tak bisa lagi berpikir jernih. Selama perjalanan aku hanya panik dan khawatir dengan keadaan Sugik cucuku. Hingga 1 jam perjalanan, sampailah aku di tempat yang Tony tunjukkan padaku. Sebuah rumah yang cukup sepi. Lebih mirip rumah yang tak berpenghuni. Sejenak aku ragu untuk melangkahkan kakiku ke sana, tapi setelah Tony keluar dari rumah itu, aku pun menghampirinya. Sepertinya ia sudah menungguku sejak tadi. "Ayo Mbah, Sugik di dalam," kata Tony menyambutku. Tanpa bertanya dan tanpa prasangka apapun, aku segera berlari lantaran tak sabar memastikan Sugik cucuku. Tapi, ketika aku sudah berada di dalam, aku tak mendapati siapa-siapa di sana. Hanya ada perabotan usang yang kemungkinan tak pernah dibersihkan. "Loh, Nak Tony, Sugiknya mana?" tanyaku bingung sambil terus mencari keberadaan cucuku itu. Tapi bukannya menjawab, Tony justru menorongku hingga jatuh ke kursi ruang tamu. Sontak aku kaget bukan kepalang. Lalu segera menoleh. "Loh, apa-apaan ini Nak Tony?" Nampak Tony hanya tersenyum nuakal, tanpa menjawab, dan justru mendekat ke arahku. "Ma, mau apa kamu Nak Tony? Pasti Mbah sudah tahu dari Sugik kan? Mbah nggak mau kan? Kalau Sugik seperti kemarin?" Aku mengangguk, meski belum tahu kemana arah pembicaraan pemuda itu. "Maksud kamu apa Nak Tony?" Itu Mbah. Tony ingin." Sambil berkata mendadak Tony meletakkan kabinet, serta segitiga bermuda. Aku tercekat terdiam 1000 bahasa. Antara kaget, tapi sempat terkagum pada penampakan astralnya. Dengan pikiran panik, Tony mendadak merapatkan barisannya, lalu sebuah sambutan ia haturkan begitu saja. Sejujurnya aku ingin menghalau badai baik darinya. Tapi bayangan Sugik cucuku justru membuatku mau tak mau menerima kebaikan tersebut. "Tuh tunggu Nak Tony." Tony tak menggubris ucapanku, dan justru satset memberi perhatian baiknya itu. Saat itu aku benar-benar tak lagi peduli. Karena yang ada di benakku hanya Sugik cucuku. Sudah seharusnya aku melindungi Sugik, apapun caranya itu. "Jadi, si Sugik di mana Nak Tony?" tanyaku sesaat sebelum Tony melajukan perahu motornya. "Loh, ya di kampus Tombah," kata Tony dengan santainya. Sontak aku kaget lantaran baru menyadari jika Tony hanya memanfaatku. Dengan jengkel, akhirnya aku berusaha beranjak. "Jadi semua yang tadi kamu bilang Beo," kataku terhenti ketika Tony melajukan perahu motor itu. "Udah Mbah, tenang aja. Sugik, nggak apa-apa kok. Tapi Nak Tony, bahaya ini kan sudah." Lagi-lagi aku tak bisa melanjutkan ucapanku. Bencananya sungguh benar-benar berbeda. Lambat laun aku pun hanyut akan nirwana gembira ria itu. Aku yang memang sudah lama tak mendapat siraman rohani pun akhirnya turut menyambut berkah darinya. Aku sendiri tak mengerti mengapa aku bisa seperti itu. Apalagi kuakui kebaikan Tony itu mengingatkanku pada masa-masa muda bersama mendiang suamiku dulu. Tak terhitung berapa kali banjir bandang melanda negeri itu. Dan barulah beberapa waktu berlalu lamanya. Akhirnya Tony pun tiba dengan meletakkan pundi-pundi kebaikan itu pada Pelabuhan Ratu. Singkatnya, aku pulang dengan diantar Tony sampai depan rumahku. Selama perjalanan, aku enggan berbicara dengannya.
Selain karena malu, aku juga masih jengkel dengan sikapnya itu. Dan ketika kami tiba di depan pintu, di saat bersamaan, Sugik menyambut heran kedatanganku. Loh, Mbah sama Tony dari mana? Tadi, ucapku terbata-bata, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tak mengira jika Sugik sudah datang dari kampusnya lebih dulu. Padahal biasanya dia pulang saat hari hampir gelap. Iya tadi nggak sengaja ketemu di minimarket, jadi aku antar sekalian. Jawab Tony sambil menoleh ke arahku. Iya, tadi Mbah kebetulan ketemu Tony Gik. Timpalku meyakinkan Sugik. Sejenak, Sugik memperhatikanku. Aku yakin, ia masih heran, lantaran aku tak membawa belanjaan. Tapi rupanya ia tak bertanya lebih lanjut dan memilih mengangguk. Akhirnya setelah kepergian Tony, aku pun bisa sedikit tenang. Setidaknya hari itu aku bisa melaluinya dengan aman dan tentram. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, entah kenapa aku malah terus-menerus memikirkan Tony. Entahlah, sejak peristiwa itu, baik aku dan Tony menjadi sering mengulang kebaikan-kebaikan bersama. Berbagai alasan kugunakan pada Sugik untuk bertemu dengan Tony temannya itu. Semula memang aku bimbang dengan perasaanku, tapi anehnya, makin lama aku justru keteyusian, bahkan tak bisa berhenti menghindari ajakan baik teman cucuku itu. Jujur saja sejak bersama Tony waktu lalu, hari-hariku menjadi lebih berarti. Tony juga selalu menyempatkan waktu kuliahnya hanya untuk bertemu denganku. Dan hal itu membuatku lupa jika sebenarnya tujuanku untuk melindungi cucuku. Selain itu, Tony juga kadang memberiku uang dalam jumlah banyak dengan alasan untuk keperluanku sehari-hari. Tapi hal itu justru membuat Sugik menjadi heran dan bertanya-tanya dari mana aku mendapat uang tambahan itu. Lagi-lagi, aku harus alasan dengan mengatakan jika uang yang kuperoleh itu dari pengajian ibu-ibu. Seperti halnya pada minggu pagi itu. Aku menerima telepon ajakan dari Tony, dan tanpa banyak bertanya, aku segera berkemas. Dengan mengenakan kemeja dan berdandan sedikit menor, aku melangkah menuju depan pintu. Loh, Mbah mau pergi lagi? Tanya Sugik saat kami tak sengaja berpapasan. Ia memperhatikan dengan curiga saat itu. Iya Gik, Mbah ada pengajian. Kok akhir-akhir ini Mbah sering pergi pengajian toh? Sejenak aku terdiam, memikirkan alasan lain. Ya mau gimana lagi Gik? Kan biar Mbah ada hiburan toh. Lagi pula Mbah bosen di rumah terus. Udah, kamu jangan tanya-tanya lagi. Aku sendiri tak mengerti kenapa aku berkata seperti itu. Aku menjadi tak senang jika ada yang menghalau niat baikku, apalagi untuk bertemu dengan Tony. Sugik tampak sedikit terkejut dengan kalimatku tadi. Maaf Mbah, bukannya mau ngelarang Mbah, tapi sekarang Sugik jadi sering sendiri di rumah, sahutnya menunduk. Seandainya aku bisa menjelaskan alasan sebenarnya, tapi itu tak mungkin. Sugik pasti akan kecewa mendengarnya, gumamku dalam hati. Iya udah Mbah, hati-hati di jalan, ucapnya padaku. Dengan berat, aku pergi meninggalkan Sugik di rumah. Awalnya aku berpikir, aku terpaksa pergi karena semua demi dirinya. Namun, belakangan ini aku justru pergi karena memang kehendakku sendiri. Aku segera memesan ojek online menuju rumah yang menjadi tempat awal aku bertemu dengan Tony. 1 jam di perjalanan, akhirnya aku sampai di tempat yang dituju. Tony tampak sudah menungguku di depan pintu, seperti biasanya. Tumben lama Mbah? Tanya Tony. Tadi, Mbah masih ditanyain Sugik. Oh gitu, apa dia tahu? Aku pun mengangguk. Haha, aku pikir dia nggak tahu Mbah. Dia kan mudah dihasut, ucap Tony dengan santainya. Jujur aku merasa jengah mendengar Tony berkata demikian pada cucuku. Ton, ingat janjimu lo ya. Jangan ganggu dia lagi, ujarku dengan tegas. Ya. Ya udah mari Mbah, jawabnya dengan nada menyebalkan. Aku pun menuju ruang tamu. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya, saat itu aku kaget bukan kepalang, lantaran mendapati 3 orang temannya yang sudah menungguku. Loh nak Tony, ini maksudnya apa? Tony diam sejenak, lalu menoleh ke arah teman-temannya. Mbah ingin tahu, ucap Tony lalu sambil tertawa diikuti oleh teman-temannya. Tanpa menjawab, salah satu teman Tony melangkah ke arahku, lalu menawikku ke salah satu ruangan di dalam, sementara yang lainnya pun ikut. Aku dululah,
ujar Tony pada ketiga temannya. Jujur saja seumur-umur aku belum pernah demikian. Tony juga tak mengatakan sebelumnya, jika ia mengadakan acara kerja bakti bersama saat itu, untuk pergi pun rasanya tak mungkin. Sampai pada akhirnya, rapat paripurna negara itu mulai terlaksana, tatkala Tony menworongku ke singgasana. Ya, semua berlalu begitu cepat. Aku tak ingat pasti bagaimana Tony dengan dibantu ketiga temannya memulai kebaikan bersama itu. Yang aku ingat hanya wajah mereka yang nampak sesenangan, lantaran aku terpaksa menyambut mereka dengan antusias. Ceramah rohani serta melodi syahdu pun bercampur menjadi satu. Perahu motor itu pun melaju satu persatu, melewati lintasan gerbang Pelabuhan Ratu. Entah bagaimana aku melukiskan perasaanku saat itu. Beruntungnya di tengah kebaikan tersebut, mendadak kami semua dikagetkan oleh suara barang jatuh. Salah satu teman Tony pun beranjak mencari sumber suara tersebut. Hingga tak lama kemudian, teman Tony itu membawa seseorang yang membuatku kaget. "Logik, kenapa kamu kesini?" Kataku terbata, karena tak menyangka Sugik akan menyusulku. "Sugik ngikutin Mbah tadi." "Sugik khawatir sama Mbah," jawab Sugik panik, bercampur heran. Sementara Tony dan teman-temannya yang lain justru tertawa dengan kedatangannya. Buru-buru aku merapikan istana negara, tapi mendadak Sugik berkata, "Aku kecewa sama Mbah." Sugik berbalik, lalu berlari sambil menangis. Aku yang panik segera berlari mengejarnya. Sayangnya pada saat aku hampir berdekatan dengan Sugik, mendadak aku terjatuh lantaran tersandung kursi di sana. Sugik sempat melihatku, tapi ia tak peduli dan justru berlari meninggalkanku. Dan ketika aku berhasil beranjak, Sugik sudah pergi dari rumah itu. Sejak itu, hampir selama seminggu tak ada sepatah kata pun terucap dari Sugik padaku. Meski aku sudah berusaha meminta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya, dia tetap tak mau mengerti. Selama itu pun, Sugik tak mau kuliah dan hanya berdiam diri saja di kamarnya. Aku mengerti, mungkin ia masih terpukul dengan kejadian waktu itu. Padahal apa yang kulakukan jelas hanya untuk kebaikannya. Ya, meskipun pada akhirnya aku sendirilah yang terjebak dalam kesalahan itu. Sampai sekitar seminggu kemudian, Sugik memutuskan untuk kos dekat kampusnya. Aku pun sempat melarangnya, tapi Sugik tetap kekeh dengan alasan ingin menenangkan diri dan juga agar aku bisa merenungkannya. Saat itu aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku terus menyalahkan diriku sendiri dengan kesalahan yang kubuat sendiri. Tapi untungnya, 2 minggu kemudian, Sugik akhirnya kembali dan memaafkan aku setelah Tony menjelaskan semua padanya. Aku bersyukur Tony masih mau mengerti dan masih mau meyakinkan cucuku. Ia juga sempat menyesali apa yang terjadi belakangan itu. Bahkan tanpa ku minta pun, ia berjanji tak akan mengulangi kebaikan itu padaku. Begitupun denganku yang juga ikut berjanji untuk menyudahi petualangan baik itu. Sejak Sugik kembali ke rumahku, aku pun memutuskan untuk berubah total. Ku perbaiki kembali sikapku yang dulu sempat acuh pada cucuku itu. Dan sejak itu pula, aku lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Aku benar-benar ingin kembali ke jalan yang lurus, mengubur masa laluku yang kelam, dan menjalani sisa usiaku dengan hal yang bermanfaat.